berterima kasih kepada Pak Wayan Koster yang kemarin melayat memberikan doa terakhir kepada Ibu Cokorda. Keluarga semuanya mengaturkan terima kasih atas perhatiannya. Ternyata bisa disesuaikan dengan posisi Bali Era Baru itu. Nah, misalnya ya hal kecil yang memang bisa teman-teman mungkin warga Kota Denpasar bisa melihat, dan warga Bali apalagi ini banyak juga disaksikan oleh mungkin teman-teman media sosial, dan itu bisa terekspos sampai dunia internasional bahwa di Bali bisa melakukan kenormalan baru. Sebagai contoh, misalnya arah-arahan lembu, badai dan segala macam itu, prosesi yadnya itu bisa kita efisienkan dan mengurangi jumlah kerumunan dengan menggunakan roda. Jangan lupa subscribe. Jumat 21 Januari 2022 besok, wilayah di sekitar Puri Pemecutan di Kota Denpasar diperkirakan bakal dibanjiri banyak semeton. Maklum, besok merupakan puncak dari seluruh rangkaian upacara menyusul meninggalnya Raja Pemecutan Ide Cokorda Pemecutan ke-11. Hari ini, Kamis 20 Januari 2022, sehari sebelum upacara ngaben atau pelebon mendiang raja yang populer semasa hidupnya itu, telah dilakukan rapid test antigen untuk keluarga besar Puri Pemecutan. Antigen atau swabnya hari ini, tetapi kegiatannya kan besok, terutama yang ada dalam kerumunan di pengusung badai, lembu dan kerajangan itu. Beliau memberikan kami di Puri ini antigen, dan kami tentu berterima kasih karena kita ini harus taat dengan prokes karena kondisi karya pas ada dalam suasana PPKM. Semoga saja semuanya dilancarkan dan tidak terjadi klaster. Suplai 1000 rapid test antigen tersebut merupakan bantuan Gubernur Bali Wayan Koster saat melayat ke Istana Duka Puri Pemecutan Rabu 19 Januari kemarin. Gubernur Koster memerintahkan stafnya untuk menyuplai 1000 rapid test antigen. Tujuannya agar prosesi yang diperkirakan bakal dibanjiri lautan manusia besok tetap menaati protokol kesehatan yang ketat. Saat melayat ke Puri Pemecutan kemarin, Gubernur Koster disambut putra dan menantu almarhum Ide Cokorda Pemecutan ke-11, termasuk kerabatnya dari Puri Peguyangan, Anak Agung Ngurah Gede Widiade. Terima kasih kepada Pak Wayan Koster yang kemarin melayat memberikan doa terakhir kepada Ibu Cokorda. Keluarga semuanya mengaturkan terima kasih atas perhatiannya. Rapid test antigen yang dilakukan pagi tadi diikuti kerabat Puri. Menurut Agung Widiade, ini penting sebagai cermin disiplin prokes di Pulau Dewata. Semoga ini sekaligus juga nantinya akan memberikan manfaat bagi Bali terkait dengan disiplinnya masyarakat Bali mengikuti prokes dalam setiap kegiatan, dan sekaligus kecintaan Gubernur Bali kepada kesehatan masyarakat Bali. Sementara Ida Bagus Wesnawan, menantu mendiang Ide Cokorda Pemecutan ke-11, dalam kesempatan terpisah kepada Denpasar TV Channel Sanur Post Media Group, menambahkan saat melayat ke Puri, Gubernur Koster menaruh apresiasi. Adat dan budaya Bali tetap ditonjolkan keluarga Puri Pemecutan, apalagi di tengah suasana pandemi COVID-19. Matur Suksuma Semeton telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Denpasar TV. Jangan lupa subscribe. Terkait kunjungan Bapak Gubernur Wayan Koster hadir ke Puri Pemecutan,
juga dalam rangka melayat beliau ke sini. Memang kita adat tradisi budaya di Puri, karena Puri sebagai sentral juga adat istiadat budaya di tanah Bali ini harus melakukan penyesuaian dalam sesuai dengan Bali era baru dan new normal. Nah, memang kalau kita lihat cermati dari efisiensi atau prokes kesehatan itu ada pengurangan-pengurangan dari misalnya jumlah kerumunan yang akan melaksanakan prosesi, kemudian efisiensi waktu karena berkumpulnya harus dibatasi, waktu prosesnya juga dibatasi. Ternyata adat budaya dan Bali bisa mengikuti pola perubahan yang dinamis. Ya, jadi Bapak Gubernur juga menyarankan, dan memang kita dari warga Puri Pemecutan juga sudah mencermati bahwa fleksibilitas itu dalam tahapan adat budaya itu bisa disesuaikan. Jadi tidak ada hal yang terlalu mengikat dan yang bisa memantahkan segala hal, misalnya harus begini. Ternyata dengan kondisi keera-baruan ini bisa kita mengikuti. Dan yang memang kata kuncinya dari para sulingih yang memberikan tahapan pelaksanaan atau waktu, jenis karyonya, karena ini yang kita ambil adalah utama. Ternyata bisa disesuaikan dengan posisi Bali era baru itu. Nah, misalnya ya hal kecil yang memang bisa teman-teman mungkin warga Kota Denpasar bisa melihat, dan warga Bali apalagi ini banyak juga disaksikan oleh mungkin teman-teman media sosial, dan itu bisa terekspos sampai dunia internasional bahwa di Bali bisa melakukan kenormalan baru. Sebagai contoh, misalnya arah-arahan lembu, badai dan segala macam itu, prosesiannya itu bisa kita efisienkan dan mengurangi jumlah kerumunan dengan menggunakan roda, dan itu tidak mengurangi makna budaya juga gitu loh. Kegotong royongannya masih nampak, kemudian nilai sakralnya juga masih kelihatan dan tidak mengurangi, malah itu ada aspek yang memang harus kita ikuti, kita sesuaikan di era sekarang ini. Pandemi itu menyadarkan kita bahwa adat budaya ini bisa fleksibel, tidak terlalu saklek gitu loh. Nah, ini yang memang menjadi menarik memang. Apalagi dengan persiapan kita akan melaksanakan KTT G20 dan Bali dipilih untuk melakukan setting lokasi ada di Bali. Puji Tuhan atau Astungkare, nanti dari media bisa meliput itu dan menyampaikan ke dunia internasional bahwa fleksibilitas di Bali budayanya bisa mengikuti tatanan era baru ini. Nah, nanti teman-teman bisa melihat juga. Yang perlu ya juga teman-teman melihat bahwa ini prosesi ini adalah prosesi yang mungkin yang kita anggap langka. Karena kalau kita bisa katakan ini adalah royal ceremony, royal cremation. Kenapa kita katakan royal cremation? Karena di tanggal 18 sudah dilakukan iring-iringan atau pawai, seperti pawai budaya kalau dilihat. Di sana prokesnya amat sangat ketat kita laksanakan. Misalnya dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, swab antigen, kemudian membatasi jumlah kunjungan, dan banyak hal yang memang kita sesuaikan. Kebetulan kita juga menyadari hal itu dan kita beradaptasi. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman media bisa menyampaikan pesan-pesan itu yang disampaikan dari Puri Pemecutan, dan otomatis bisa menyadarkan kita semua bahwa ada tradisi budaya fleksibilitas dan tidak mengurangi makna dan nilainya. Tetap nilai yang utama kita gunakan, kemudian tradisi tetap terlaksana, dan prokes adaptasi budaya baru juga kita ikuti. Mungkin itu, Pak.